Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai cermin. Kalau saya sedang ingin bercermin, saya melihat wajah saya sendiri. Saya mulai melihat mata saya yang sudah mulai cekung. Saya melihat bibir saya yang mulai kering, memakai eyeshadow, eyeshadow itu mata, memakai lipstick, kemudian pelembab. Kemudian saya melihat lagi rambut saya sudah mulai memutih dan saya mulai lihat pipi saya sudah mulai gembul. Kemudian saya melihat kok saya semakin lama semakin tambah hitam kelam karena saya di pantura dan panas-panasan. Dan terus bisa saya lihat wajah di cermin itu adalah wajah saya. Wajah di cermin itu adalah sebagian wajah saya karena hanya yang nampak di sisi muka cermin itu. Saudara-saudari yang terkasih, itulah fungsi cermin. Bisa memantulkan diri kita, kepribadian kita, tetapi tidak 100%, sebagian saja. Dan di situ kita bisa dikenal orang lewat cermin yang dilihat banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Yohanes Salib, seorang mistikus pujangga gereja yang sungguh-sungguh mendalam hidupnya. Dan di situ dia menunjukkan pencarian relasi dengan Tuhan secara kontemplatif dan mendalam. Injil hari ini biasa bicara tentang Yohanes Pembaptis. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari dia." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya, sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan jika kalian mau menerimanya, dia adalah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah cermin dari Allah Mesias Sang Utusan. Dia juga sekaligus Elia yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menangkap gambaran Mesias dalam diri Yohanes Pembaptis. Tentu tidak sama plek karena cermin hanya menunjukkan kenyataan dari sisi-sisi tertentu saja. Tetapi kenyataan lengkapnya, sempurnanya harus hadir, datang, lihatlah, tinggallah bersama aku. Dan itu yang akan membuat kita mengenal seutuhnya siapa Mesias itu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yohanes itu merupakan nabi terakhir, dalam arti tertentu dia menjadi penutup perjanjian lama sekaligus pembuka perjanjian baru. Dia menyelesaikan masa-masa para nabi, kemudian membuka dengan zaman Yesus yang dia akhirnya tampil sebagai forerunner atau sebagai pengawal, pendahulu yang akan datang. Sebagai pendahulu dia membawa karakter yang akan dibawanya. Orang-orang mengenal dia dalam ucapannya, dalam tindakannya, di dalam segala ekspresi dirinya. Itulah Yohanes Pembaptis. Maka orang-orang yang melihat
datang ingin bertobat dan dibaptis, walaupun baptisannya dengan air, sambil menyiapkan diri untuk dibaptis dengan Roh ketika Mesias nanti datang. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak katekis di paroki saya. Katekis-katekis ini yang berjuang keras untuk mempersiapkan mereka-mereka yang mau dibaptis. Mereka-mereka yang mau terima komuni pertama atau sambut baru sakramen Maha Kudus. Mereka-mereka yang mau menerima krisma. Semuanya disiapkan dengan pelajaran yang tidak sedikit, tidak gampang. Tetapi semuanya itu diuji oleh katekis-katekis. Romo paling hanya membuka dan menutup pada ujian terakhir. Itu pun kalau memang ada kesempatan. Dan kemudian sudah nanti langsung dihadapkan pada sakramen sebagai realitas keselamatan bagi peserta masing-masing. Forrider Yohanes Pembaptis bagi para calon katekumen yang mau dibaptis, bagi para calon penerima komuni pertama atau sakramen Maha Kudus, bagi calon penerima krisma adalah para katekis. Katekis-katekis itu membawa mereka, para calon, untuk berjumpa dengan Yesus sendiri, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan nanti mereka akan ditentukan oleh gurunya, entah itu keaktifan dan ketidakaktifan, entah itu semangatnya, entah itu pemahamannya tentang iman, tentang kitab suci, semuanya yang membawa adalah para katekis. Mereka akan melihat wajah Yesus yang sebagian, wajah Tuhan yang berbelas kasih, mungkin hanya 1-2 sudut dari sudut pandang yang diajarkan, yang disampaikan, yang diungkapkan oleh para katekis itu. Dan itu kemudian dipegang oleh orang-orang yang imannya masih baru, yang mulai percaya kepada Yesus, yang masih terus harus memperdalam imannya dalam tantangan-tantangan hidup sehari-hari. Tetapi ada juga Yohanes Pembaptis di tengah-tengah masyarakat yang membawa orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Entah itu orang yang sudah putus asa, apapun agamanya. Kemudian orang yang putus asa itu mendapatkan semangat hidup lagi, pengharapan lagi, mendapatkan gairahnya lagi. Maka disitulah orang itu menjadi Yohanes Pembaptis, pembawa sukacita, kabar keselamatan Mesias yang semua mengajak setiap orang yang berbeban berat menjadi diringankan, yang merasakan dikucilkan menjadi penuh persahabatan karena ditemukan di dalam tokoh Yohanes Pembaptis zaman sekarang. Mari kita menjadi Yohanes Pembaptis yang lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.